Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aristo Setia Arianta, Utin Alia Malika Firanisa, dan Yogi Suhardi akan mempresentasikan materi mengenai perusahaan pegadaian. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 1. Pengertian perusahaan pegadaian, 2. Sejarah perusahaan pegadaian di Indonesia, 3. Ciri-ciri perusahaan pegadaian, 4. Tugas, tujuan, dan fungsi perusahaan pegadaian, 5. Kegiatan usaha di perusahaan pegadaian, 6. Proses peminjaman di perusahaan pegadaian, 7. Kelebihan dan kelemahan perusahaan pegadaian, dan 8. Manfaat perusahaan pegadaian. Yang pertama, pengertian pegadaian. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan, berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Kedua, sejarah pegadaian di Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karanganyar atau Kebumen karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan kantor jawatan kembali lagi ke Jakarta dan pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara atau PN sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP nomor 7/1969 menjadi perusahaan jawatan atau perjan. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 10/1990 diperbaharui dengan PP nomor 103/2000, berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum hingga sekarang. Ciri-ciri perusahaan pegadaian. 1. Terdapat barang berharga yang dapat digadaikan. 2. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. 3. Nilai bunga yang kecil. 4. Barang yang dapat digadaikan beraneka ragam jenisnya. 5. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai taksir barang yang digadaikan. 6. Pegadaian mendapatkan keuntungan dari sistem gadai yang diterapkan. Dan 7. Proses pencairan uang mudah dan cepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aristo. Tujuan, tugas, dan fungsi pegadaian. 1. Tujuan pegadaian. Tujuan pegadaian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, Pasal 6 dan 7, yaitu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan. Yang kedua, dari tugas pegadaian yaitu 1. Membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia. 2. Mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, gadai gelap, dan praktek riba. 3. Membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif. 4. Membina dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan pegadaian. Selanjutnya, slide ke-7. Fungsi pegadaian yang ketiga yaitu 1. Pengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Selanjutnya, penghimpunan dana. Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari A. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. B. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya. C. Penerbitan obligasi. D. Modal sendiri. Yang kedua, penggunaan dana. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut, yaitu A. Uang kas dan dana likuid lain. B. Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris.
C. Pendanaan kegiatan operasional. D. Penyaluran dana. E. Investasi lain. Yang ketiga, produk dan jasa Perum Pegadaian. A. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. B. Penaksiran nilai barang. C. Penitipan barang. D. Jasa lain. Baik, saya Yogi akan melanjutkan proses pinjaman atas dasar gadai hukum. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan, mesin, tekstil, dan barang yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian. Yang kedua, penaksiran. Penaksiran dikelompokkan berdasarkan jenis barang, yaitu barang berkantong dan barang gudang. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentasi tertentu terhadap nilai taksiran, dan presentasi ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisaran antara 80 hingga 90%. Yang keempat, pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Yang kelima, pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh pihak pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kelebihan dan kekurangan pegadaian. Kelebihan pegadaian antara lain: 1. Persyaratan mudah dan murah. Yang kedua, prosedurnya sederhana. Yang ketiga, tidak dipungut biaya administrasi. Yang keempat, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro. Yang kelima, suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang diperoleh. Yang keenam, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Yang ketujuh, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat dianggap sesuai kemampuan. Yang ke-8, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun, jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Yang ke-9, apabila jatuh tempo pinjamannya dan hutang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga terlebih dahulu. Yang ke-10, memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga atau masa tunggu lelang. Kelemahan pegadaian antara lain: 1. Sewa modal pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke pegadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Yang keempat, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Manfaat pegadaian. Manfaat pegadaian bagi nasabah: yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada manfaat pegadaian bagi Perum Pegadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Yang keempat, berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh pegadaian digunakan untuk: yang pertama,
dana pembangunan semesta sebesar 55%, kemudian cadangan umum 20%, cadangan tujuan 5%, dan dana sosial 20%. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.